Jilid 20, Des. Betapa besar pun ukuran tubuh binatang itu, namun terkena tendangan kaki Xin Liong, dia terlempar, terbanting pada dinding batu, terhuyung-huyung lalu menghamburkan banyak benang putih ke arah Xin Liong. Pemuda perkasa ini meloncat untuk mengelak dan ketika dia memandang lagi, ternyata laba-laba itu telah lari menghilang melalui sebuah lubang di celah-celah dinding batu. Cepat Xin Liong menghampiri Swat Hong, berusaha menurunkan tubuh gadis itu. Akan tetapi ternyata sukar sekali karena sarang itu mengandung daya lekat yang dapat merobek pakaian Swat Hong. Xin Liong menggerakkan pedangnya karena dia melihat bahwa sarang itu tergantung pada benang-benang pokok terbesar yang malang melintang dan melekat pada tanah dan pada langit-langit guha. Pedangnya menyambar-nyambar dan runtuhlah. Sarang itu membawa tubuh Swat Hong terjatuh ke bawah. Gadis itu telah lemas sekali dan tentu akan terbanting kalau saja tidak disambar oleh Xin Liong. Pemuda itu membersihkan benang-benang laba-lana itu dan memondong tubuh sumoinya yang lemas menjauhi tempat itu. Ketika dia tiba di bagian yang lebar dari lorong itu, dia menurunkan sumoinya yang duduk bersandar batu. "Bagaimana keadaanmu, Sumoi?" tanyanya sambil memeriksa nadi lengan sumoinya. Detik jantungnya lemah, mukanya pucat dan tenaganya habis. Akan tetapi yang mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa sumoinya itu telah keracunan. Untung kau datang, Su Heng, kalau tidak, aku sudah hampir tidak kuat." Gadis itu tiba-tiba merangkul dan menangis di pundak Xin Liong. Pemuda itu membiarkan saja Swat Hong menangis. Tak lama kemudian dia berkata, "Laba-laba itu beracun. Kau terkena hawa beracun. Akan tetapi berapa lama kau tertawan seperti itu?" "Sejak malam tadi." Mengerikan sekali, Su Heng. "Sudahlah, mari kubantu engkau mengusir hawa beracun yang mengeram di tubuhmu. Nanti dulu aku harus menceritakan dulu kepadamu." Swat Hong berkata terengah-engah, "Ceritaku akan dapat mengusir kengerian yang masih mencengkeram hatiku, Su Heng." Xin Liong mengangguk. Menurut hasil penyelidikan tadi, biarpun terserang hawa beracun namun keadaan Swat Hong tidak berbahaya dan malah lebih berbahaya ketegangan dan pukulan batin yang dideritanya selama satu malam itu. Memang menceritakan kengerian yang mencengkeram merupakan obat mujarab pula, seolah-olah kengerian yang ditahan-tahan itu memperoleh jalan keluar dan dapat meringankan hati yang tertekan. Aku mengejar mereka dan mereka itu lenyap. Aku penasaran dan mencari terus. Selalu tampak berkelebatnya bayangan mereka sehingga pengejaranku terarah. Aku sama sekali tidak mengira bahwa mereka memang memancingku ke tempat ini. Ketika aku melihat bahwa cuaca mulai gelap, aku melihat pula sinar api di depan dan terus aku mengejarnya. Kemudian, di antara sinar obor aku melihat beberapa orang kerdil lari memasuki gua ini. Aku cepat mengejar dan melihat bayangan mereka dekat sekali. Kupikir asal dapat menangkap seorang di antara mereka dan memaksanya menjadi petunjuk jalan, tentu beres. Maka melihat bayangan mereka begitu dekat di dalam gua ini, aku menerjang dan melompat maju, bermaksud menangkap seorang di antara mereka. Xin Liong mendengarkan penuh perhatian dan diam-diam dia membandingkan pengalaman sumoinya dan pengalamannya sendiri. Ternyata jalan pikiran mereka untuk menawan seorang lawan adalah sama. Hanya sayangnya, sumoinya tidak tahu bahwa dia sedang dipancing memasuki jebakan yang amat mengerikan. Ketika aku meloncat itu, aku tidak tahu bahwa di depanku terdapat sarang laba-laba itu. Tubuhku tertangkap. Aku meronta-ronta namun laba-laba itu terus menambah tali-tali mengerikan itu yang mempunyai daya melekat luar biasa. Aku meronta terus sampai kehabisan napas dan melihat laba-laba itu begitu dekat, seolah-olah hendak menjilatku dan hendak menggigit. Aku pingsan entah beberapa kali. Engkau masih untung dapat terhindar, Sumoi. Sungguh pun aku merasa heran sekali. Dapat kau bayangkan betapa ngeriku, Su Heng, ketika aku siuman. Tak jauh dari situ terdapat obor yang mendatangkan cahaya remang-remang amat mengerikan, dan aku terjerat sama sekali tak mampu bergerak. Dan laba-laba itu mendekati aku, lalu mundur kembali, mendekati lagi seperti ragu-ragu. Melihat kaki yang berbulu itu meraba-raba. Swat Hong kembali menutupi mukanya dan terisak-isak. "Memang hebat sekali pengalamanmu, Sumoi. Akan tetapi yang penting, engkau dapat terhindar. Hanya satu hal aku tidak mengerti. Mengapa selama itu laba-laba raksasa tadi tidak menggigitmu? Padahal dia amat berbisa." Berkat inilah, Swat Hong mengeluarkan sebuah batu sebesar kepalanya. Batu yang berkilauan mengeluarkan cahaya hijau. "Akhirnya engkau membawa bekal batu mustika hijau. Pantas, tentu saja binatang itu tidak berani menggigitmu. Bahkan setiap kali mendekat menjadi ketakutan dan mundur kembali. Untung sekali, Sumoi. Sekarang, marilah kubantu engkau mengusir hawa beracun dari tubuhmu." "Baik, Su Heng, aku..." Tiba-tiba napasnya menjadi sesak dan Swat Hong terguling pingsan. Xin Liong cepat menyambar tubuh sumoinya dan memeriksanya. Dia merasa heran sekali karena begitu memeriksa, dia mendapat kenyataan bahwa keadaan sumoinya tidak seringan yang diduganya semula. Hal ini adalah karena tadi sumoinya meletakkan batu mustika hijau itu di pinggangnya. Maka ketika pada pemeriksaan pertama, hawa beracun agak tertolak oleh mustika itu sehingga kelihatannya hanya ringan. Sekarang, setelah batu itu dikeluarkan,
Daya tolak racun dari batu itu meninggalkan tubuh Swat Hong dan hawa beracun yang amat jahat itu menyerang sepenuhnya membuat Swat Hong roboh pingsan. Xin Liong tidak ragu-ragu lagi. Cepat dia memijat tengkuk dan mengurut kedua urat besar di pundak. Swat Hong mengeluh lirih dan membuka matanya. Sumoy, kau ternyata terluka hebat juga di sebelah dalam tubuhmu oleh hawa beracun itu. Lekas kau buka baju atas. Aku harus mengerahkan sinkang. Menempelkan tangan di punggungmu. Langsung tidak tertutup pakaian. Suara Xin Liong sungguh-sungguh dan Swat Hong juga mengerti akan keadaannya yang berbahaya. Dia merasa pening dan dadanya sesak sekali. Maka tanpa membuang waktu lagi dia lalu membuka bajunya, duduk membelakangi Xin Liong dan membiarkan punggungnya terbuka sama sekali. Panas sekali, Su Heng, badanku seperti dibakar rasanya. Swat Hong merintih sambil memegangi bajunya dan mencegah baju itu merosot. Tenanglah, Sumoy, biar ku mulai. Kau menerima sajalah hawa sinkang dariku. Sambil duduk bersila di belakang Swat Hong, Xin Liong lalu menyalurkan tenaga sinkang yang dingin, menempelkan telapak tangan pada punggung yang berkulit putih mulus, halus dan pada saat itu panas sekali. Setelah telapak tangannya menempel, baru Xin Liong tahu betapa hawa beracun itu mendatangkan hawa panas yang makin lama makin hebat. Dia terlalu sembrono, mengira luka Sumoynya tadi ringan saja sehingga tidak segera mengobati Sumoynya. Swat Hong merasa tersiksa, mulutnya terbuka dan dia merintih-rintih. Hawa panas luar biasa yang menyerang dari dalam membuatnya berpeluh. Akan tetapi kini terasa olehnya betapa dari telapak tangan di punggungnya itu masuk perlahan-lahan hawa dingin, sedikit demi sedikit. Dia ingin membantu Xin Liong akan tetapi diurungkannya niat itu. Biarlah, dia ingin melihat sampai di mana pemuda itu akan membelanya. Dia tahu bahwa mengerahkan Swat Im Sin Kang untuk mengusir hawa beracun yang panas itu membutuhkan pengerahan tenaga yang kuat, apalagi harus dilakukan sedikit demi sedikit dengan hati-hati sehingga akan menghabiskan tenaga. Pula, begitu merasa telapak tangan pemuda itu di punggungnya yang telanjang, semacam perasaan aneh memasuki hatinya dan dia ingin agar telapak tangan Su Hengnya itu tidak lekas dilepaskan dari punggungnya. Karena itulah dia tidak mau membantu, membiarkan Su Hengnya mengerahkan tenaga sendiri untuk mengusir hawa beracun itu. Xin Liong tidak menaruh curiga, hanya mengira bahwa Sumoynya terlalu lelah sehingga tidak kuat membantunya. Hal ini malah membuat dia makin bersemangat mengerahkan tenaganya. Mukanya mulai meneteskan keringat dan dia memejamkan matanya, memusatkan seluruh hati dan pikirannya ke dalam usaha pengobatan itu. Dia tidak tahu betapa Sumoynya tersiksa. Bukan hanya tersiksa oleh bentrokan antara tenaga Swat Im Sin Kang yang mengusir hawa beracun panas melainkan juga tersiksa oleh perasaannya sendiri yang tidak karuan. Tidak melihat betapa Swat Hong mengepal tangan kirinya, mulutnya terbuka terengah-engah, dan di mukanya tidak hanya peluh yang menetes, melainkan juga air mata. Juga kedua orang muda ini tidak tahu betapa di tempat itu muncul bayangan seorang kakek yang berdiri tegak memandang mereka sambil mengelus jenggotnya. Kakek ini berpakaian rapi dan sederhana bentuknya namun yang terbuat dari kain yang mahal. Jenggotnya yang panjang terpelihara rapi, sudah banyak putihnya, dan rambutnya yang putih juga tersisir rapi dan digelung ke atas, diikat dengan pembungkus rambut sutera biru dan ditusuk dengan tusuk konde emas. Wajah kakek ini biarpun sudah tua namun masih kelihatan tampan dan bersih, ketampanan yang membayangkan kekejaman, apalagi dari sinar mata dan tarikan mulutnya yang seperti orang mengejek. Kalau tidak melihat mulut dan sinar matanya, kakek ini tentu akan menimbulkan rasa hormat karena dia lebih pantas menjadi seorang pendeta atau pertama yang agung. Kakek itu mengelus jenggotnya dan pandang matanya tertuju kepada tubuh belakang Swat Hong yang telanjang. Sinar matanya seperti membelai-belai punggung yang melengkung indah itu, yang terakhir di bawah membesar sampai ke pinggul yang hanya tertutup sebagian oleh baju yang merosot. Dari samping punggung tampak membayang tonjolan buah dada yang gagal tertutup sama sekali oleh baju yang dipegang oleh tangan Swat Hong. Dalam keadaan tanggung-tanggung ini, telanjang sama sekali bukan dan tertutup rapat juga bukan. Keadaan Swat Hong mendatangkan daya tarik yang luar biasa, dan mudah membangkitkan birahi seorang pria yang memang benaknya penuh terisi oleh hayalan-hayalan cabul. Siapakah kakek yang usianya kurang lebih 60 tahun akan tetapi masih begitu tertarik melihat punggung telanjang seorang dara? Dia adalah seorang bertapa yang belum lama turun dari pertapaannya di lereng pegunungan Himalaya. Selama 20 tahun dia meninggalkan daratan besar merantau ke barat dan akhirnya bertapa di lereng Himalaya, bertemu dengan pertapa-pertapa sakti dan mempelajari ilmu. Dahulunya dia adalah seorang Tosu yang ingin memperdalam ilmunya. Akan tetapi setibanya di Himalaya, dia bertemu dengan ahli ilmu hitam sehingga pelajaran agama Tu diselewengkan menjadi pelajaran kebatinan yang penuh dengan ilmu sihir yang aneh-aneh. Dan karena memang di dalam dirinya belum bersih, ilmu hitam yang dipelajarinya membuat semua kekotoran di dalam dirinya itu menonjol dan mencari jalan keluar, dibantu dengan ilmu sihirnya sehingga pendeta agama Tu ini menyeleweng. Menjadi seorang pertapa atau pendeta palsu yang tidak segan-segan melakukan apapun demi mencapai kenikmatan dan kesenangan dunia. Nama pendeta ini adalah Ouyang Cincu, seorang yang memiliki kepandaian silat tinggi. Akan tetapi lebih-lebih lagi,
memiliki kekuatan sihir yang membuat dia terpakai sekali tenaganya oleh Jenderal An Lusan. Berkat ilmu sihir dari Ouyang Chinchu inilah, yang merupakan obat, guna-guna, maka An Lusan yang kasar itu berhasil memikat hati Yang Kuihui. Bertapa atau melakukan segala usaha penekanan terhadap nafsu adalah usaha sia-sia dan palsu belaka, karena tidak mungkin akan berhasil selama di dalam dirinya masih berkecamuk nafsu itu sendiri. Penekanan hanyalah akan menghentikan timbulnya nafsu itu sementara waktu saja, akan tetapi bukanlah berarti bahwa nafsu itu sudah mati. Sewaktu-waktu, jika penekanannya berkurang kuatnya, tentu akan meledaklah nafsu yang ditahan-tahan, seperti api dalam sekam. Sewaktu-waktu dapat membakar, karena yang menekan nafsu ini pun sesungguhnya adalah nafsu sendiri dalam lain bentuk atau lain nama yang kita berikan kepadanya. Keinginan tidak mungkin dilenyapkan dengan lain keinginan, karena akan menjadi lingkaran setan yang tiada berkeputusan. Apa artinya bertapa di tempat sunyi, meninggalkan masyarakat agar tidak melihat lagi wanita dan timbul nafsu berahi kalau nafsu berahi itu sendiri masih bercokol di dalam batinnya, kalau dirinya sendiri setiap saat digerogoti oleh nafsu berahi yang masih bercokol di dalam batin itu. Sebaliknya, biarpun hidup di antara 1000 orang wanita cantik, kalau memang tidak ada nafsu berahi di dalam hatinya sama sekali bersih, pasti tidak akan ada gangguan sesuatu di dalam batin. Jadi yang penting bukanlah mencari pelarian, bukanlah melarikan diri dari segala macam nafsu. Dalam hal ini sebagai contoh adalah nafsu berahi, melainkan membebaskan diri dari nafsu berahi. Dan kebebasan ini hanya dapat terjadi apabila kita mengerti benar, mengenal benar diri sendiri, mengenal nafsu berahi yang membakar kita. Dan tak mungkin kita dapat mengenal tanpa kita mempelajari, mengawasi, mengamati dengan seksama tanpa usaha untuk mendudukannya. Dengan pengamatan ini maka segala akan tampak jelas, segala akan kita kenal dan dari pengamatan akan timbul pengertian. Dari pengertian akan muncul suatu tindakan yang berlainan sama sekali dari tindakan palsu pelarian. Demikianlah halnya dengan Ouyang Chinchu, karena puluhan tahun lamanya dia menahan-nahan dan menekan nafsu. Setelah kini dia menguasai ilmu yang tinggi, memperoleh jalan mudah untuk melampiaskan nafsu-nafsunya. Dia membiarkan nafsu-nafsunya bersimaharajalela, seolah-olah untuk menebus pertapaannya yang selama puluhan tahun itu. Begitu turun gunung kembali ke timur untuk menikmati seluruh sisa hidupnya dengan segala macam kesenangan yang diinginkan tubuhnya, dia mendengar tentang pemberontakan An Lusan. Memang dia seorang yang cerdik, maka tampaklah olehnya kesempatan terbuka baginya untuk mencari kedudukan tinggi, kemuliaan sebagai seorang penguasa. Dia mengunjungi An Lusan dan dengan demonstrasi kepandaiannya, baik silat maupun sihir, dia diterima dengan tangan terbuka dan diberi kedudukan tinggi, yaitu penasihat urusan dalam dari jenderal itu. Tentu saja dia tidak dapat menjadi penasehat urusan perang karena dia sama sekali tidak mengerti akan ilmu perang. Mulailah Ouyang Chinchu hidup mewah dan terhormat di dalam istana An Lusan, segala kehendaknya terlaksana. Kemewahan, kehormatan, dan pelampiasan nafsu berahinya karena disediakan banyak pelayan-pelayan wanita muda yang cantik-cantik untuk kakek ini. Pada waktu itu, Ouyang Chinchu diutus oleh An Lusan untuk mengunjungi rawa bangkai, karena An Lusan yang sudah tahu akan kelihayan dua orang wanita De Quatlin dan Qiamo Kaili, mempunyai niat untuk menarik kedua wanita itu sebagai pembantu dalam dan pengawalnya. Hal ini menunjukkan kecerdikan jenderal itu. Dia tahu bahwa De Quatlin adalah bekas Ratu Pulau Es, maka selain memiliki ilmu silat yang hebat, tentu juga memiliki ambisi-ambisi pribadi terhadap kerajaan yang hendak mereka gulingkan dan rampas. Maka kalau wanita seperti itu diberi kesempatan memperoleh kekuasaan dengan pasukan yang kuat, kelak tentu akan menjadi penghalang dan saingan belaka. Berbeda kalau wanita itu ditugaskan mengawalnya, segala gerak-geriknya dapat diawasi selain tenaganya dapat dipergunakan untuk mengawalnya sehingga dia akan merasa lebih aman dan terjamin keselamatannya. Demikianlah, Ouyang Chinchu lalu diutusnya mengunjungi rawa bangkai setelah 5 orang utusan pertama ke rawa bangkai yaitu Biswinio, Liam Toanqi dan 3 orang kakek lain berhasil dengan baik mengunjungi rawa bangkai. Sekali ini, Ouyang Chinchu membawa surat pribadinya yang dengan ramah mengundang kedua orang wanita itu untuk mengunjungi istananya untuk mengadakan perundingan. Kedatangan Ouyang Chinchu menimbulkan kegemparan, juga disambut dengan kagum oleh De Quatlin dan Qiamo Kaili. Ketika 5 orang utusan yang terdahulu datang, Qiamo Kaili telah memberikan rahasia jalan menuju ke rawa bangkai tanpa menyeberangi rawa, yaitu melalui jalan terowongan di bawah tanah, dari balik gunung yang dijaga oleh orang-orang kerdil yang juga sudah takluk dan menjadi kaki tangannya. Maka kedatangan Ouyang Chinchu sekali ini tidaklah sukar, dan Ouyang Chinchu dengan kepandaiannya yang tinggi dapat menyelinap melalui terowongan dan menembas ke pulau di tengah rawa. Betapa kagetnya semua orang ketika melihat seorang kakek datang menunggangi seekor harimau. De Quatlin dan Qiamo Kaili melompat ke depan, siap untuk menghadapi lawan. Akan tetapi Ouyang Chinchu yang masih duduk di atas punggung harimau itu tertawa, memperlihatkan deretan giginya yang masih lengkap. Apakah Jiwi yang bernama Deli Hiap dan Qiamo Kaili yang terkenal itu? Benar.
Siapakah To Tiang? Tanya De Quatlin hati-hati karena sikap Tosu ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang berilmu tinggi. Hahaha, benar-benar tidak berlebihan yang Pinto dengar. Kalian selain gagah perkasa juga amat cantik. Pinto adalah Ouyang Cincu, utusan pribadi An Guanshui dan inilah surat beliau untuk Jiwi. Dia menggosok kedua telapak tangannya dan tampaklah asap mengepul tinggi. Asap itu membentuk bayangan seorang pelayan istana yang cantik, yang berjalan terbongkok-bongkok kepada kedua orang wanita itu dan menyerahkan sebuah sampul surat. Tentu saja De Quatlin dan Kiam Mo Kaili bengong terlongong menyaksikan permainan sulap yang hebat ini. De Quatlin menerima surat itu sambil mengerahkan sinkangnya dan, wush, wanita pelayan itu lenyap tanpa bekas. Hahaha, Deli Hiap benar hebat. Ouyang Cincu berseru dan dia meloncat turun dari atas punggung harimau, lalu meniup ke arah harimau itu dan, harimau itu tertiup dan melayang tinggi lalu lenyap di angkasa. Tentu saja semua ini adalah hasil sihir dari Ouyang Cincu. Harimau dan pelayan wanita itu tentu saja tidak ada sesungguhnya. Yang ada hanyalah Ouyang Cincu yang mempergunakan kekuatan sihirnya mempengaruhi dua orang wanita itu sehingga mereka melihat apa yang dihayalkan oleh Ouyang Cincu. Padahal, yang menyerahkan surat adalah pendeta itu sendiri yang datang dengan jalan kaki. Kiam Mo Kaili tertawa. Hai, kiranya utusan An Guanshui adalah seorang tukang sulap. Ouyang Cincu memandang wanita itu sambil tersenyum. Mereka saling pandang dan sudah ada kecocokan di antara mereka. Kiam Mo Kaili dapat melihat bahwa kakek itu, biarpun usianya sudah 60 tahun, namun masih tampan gagah dan matanya bersinar-sinar penuh nafsu berahi. Sebaliknya Ouyang Cincu juga dapat mengenal Kiam Mo Kaili, seorang wanita yang biarpun usianya sudah setengah abad lebih, namun memiliki nafsu yang besar dan awet muda karena terlalu banyak mempermainkan dan menghisap hawa muda dari banyak perjaka. Dia tersenyum makin lebar dan berkata, bukankah Kaili suka akan ilmu sulap? Kita berdua suka bicara dan bersikap terang-terangan, tanpa menutupi badan sama sekali, bukan? Kalau bukan Kiam Mo Kaili yang terkena sihir itu, tentu dia akan menjerit saking kaget dan ngerinya. Betapa tidak akan ngeri kalau tiba-tiba dia melihat dia sendiri dan Ouyang Cincu tidak berpakaian sama sekali, telanjang bulat sama sekali di tengah-tengah orang banyak itu. Akan tetapi, ketika dia melirik dan melihat bahwa De Quatlin dan yang lain-lain tidak mengadakan perubahan apa-apa, tahulah dia bahwa yang melihat mereka telanjang bulat itu hanyalah mereka berdua. Dia pun tersenyum dan menjelajahi tubuh telanjang kakek itu dengan pandang mata kagum, seperti yang dilakukan pula oleh Ouyang Cincu kepadanya. Pertapa cabul itu lalu diterima sebagai tamu terhormat, dijamu oleh De Quatlin dan Kiam Mo Kaili. Seperti dapat diduga lebih dulu, di antara Ouyang Cincu dan Kiam Mo Kaili segera terjadi hubungan gelap yang amat mesra. De Quatlin tahu akan hal ini dan diam-diam merasa geli. Akan tetapi karena dia pun tahu akan kesukaan Kiam Mo Kaili yang sering mengeram laki-laki muda di dalam kamarnya, dia pura-pura tidak tahu. Persiapan lalu dibuat oleh kedua orang wanita itu untuk ikut Ouyang Cincu mengunjungi An Lushan. Akan tetapi sebelum mereka berangkat, terjadilah peristiwa kedatangan Xin Liong dan Swat Hong yang dikabarkan oleh orang-orang kerdil kepada mereka. Ketika mendengar dengan jelas dan tahu bahwa yang datang menyerbu adalah Kwa Xin Liong dan Han Swat Hong, muka De Quatlin menjadi pucat sekali. Dia tahu bahwa biarpun dia jarang bertemu tanding di daratan besar setelah dia lari dari Pulau Es, namun menghadapi kedua orang muda itu dia tidak boleh main-main. Apalagi menghadapi Xin Liong yang dia tahu memiliki ilmu kepandaian hebat sekali dapat dikatakan mewarisi seluruh kepandaian bekas suaminya, Han Tiong. Mereka datang. Tak terasa lagi keluar seruan dari mulutnya. Kiam Mo Kaili dan Ouyang Cincu yang sedang duduk berhadapan di meja makan bersama De Quatlin, memandang dengan kaget dan juga heran. Baru sekarang Kaili menyaksikan sahabatnya itu kelihatan takut. Siapakah mereka? Lin Moi. Persahabatan antara De Quatlin dan Kiam Mo Kaili telah menjadi sedemikian eratnya sehingga mereka saling menyebut Moi Moi dan Cici. Mereka, Quatlin menjawab dan mukanya masih pucat. Mereka adalah penghuni Pulau Es. Kwa Xin Liong adalah murid utama dari Han Tiong, sedangkan Han Swat Hong adalah puterinya. Kiam Mo Kaili dapat menduga bahwa tentu kedatangan mereka itu mempunyai niat yang tidak baik. Abis, apa yang harus kita lakukan? Kita harus siap menghadapi mereka. Mereka lihai sekali, terutama Xin Liong. Atau jebakan agar mereka terperosok, kalau sampai mereka berhasil menerobos ke sini. Berbahaya sekali. Kata Quatlin, masih tetap takut. Wah, ibu, mengapa bingung? Bukankah di sini terdapat Bibi Kaili? Juga ada Ouyang To Tiang, dan ibu sendiri di samping puluhan orang anak buah. Biarkan mereka datang dan kita hancurkan mereka. Tiba-tiba Buong berkata dengan gayanya yang jumawa. Mendengar ini, Ouyang Cincu tertawa dan mengelus kepala pemuda tanggung itu. Engkau hebat sekali, Han Kongcu. Masih kecil ini memiliki keberanian yang luar biasa. Benar puteramu, Deli Hiap. Biarlah para orang kerdil menjebak mereka. Kalau jebakan itu tidak berhasil, biarlah Pinto yang menghadapi mereka. Li Hiap dan Cai Li boleh siap-siap saja menyambut mereka sebagai tawanan atau sebagai mayat.
Qiang Mo Kaili segera mengatur sendiri orang-orang kerdil untuk memancing dan menjebak Xin Liong dan Suat Hong, sedangkan Ouyang Chin Chu mengintai dan membayangi gerakan dua orang muda itu. De Quatlin juga sudah siap-siap kalau kedua orang pembantu itu gagal. Demikianlah, setelah Xin Liong berhasil menyelamatkan Suat Hong dan sedang mengobatinya, muncul Ouyang Chin Chu mengagumi ketelanjangan punggung Suat Hong yang berkulit putih mulus dan halus menggairahkan hatinya itu. Melihat betapa dengan pengerahan sinkang pemuda itu berhasil mengusir hawa beracun, dia menjadi kagum sekali kepada pemuda itu. Timbul keinginan yang aneh dalam batin kakek yang penuh kecabulan itu. Berahinya yang tadi bergolak hanya dengan melihat punggung yang putih mulus dari Suat Hong itu kini berubah. Dia dapat melihat bahwa pemuda dan pemudi di dalam gua itu masih murni, maka timbul keinginannya menyaksikan mereka itu bermain cinta. Memang demikianlah, kecabulan bukan hanya keinginan untuk berzina sendiri dengan orang yang menimbulkan berahinya, melainkan juga dapat berbentuk keinginan untuk menyaksikan orang lain bermain cinta. Hal ini juga timbul karena kekagumannya menyaksikan pemuda itu sanggup mengusir hawa beracun dengan sinkang, tanda bahwa pemuda itu merupakan lawan tangguh. Jika dia berhasil menggunakan sihir dan guna-guna untuk membuat pemuda itu jatuh, tentu dalam keadaan seperti yang dikehendakinya itu, akan mudah saja menawan dua orang muda yang agaknya ditakuti oleh De Quatlin itu. Bagaikan bayangan setan saja, kakek itu menyelinap di balik batu dan tak lama kemudian tampak asap mengepul dari 3 batang hio, dupa, yang menyebarkan bau harum. Sedangkan kakek itu sendiri sudah duduk bersila, kedua lengan diluruskan ke depan, ke arah muda-mudi itu dan sepasang matanya terbelalak memandang seperti sepasang mata setan. Ilmu sihir yang dipergunakan oleh Ouyang Chin Chu adalah ilmu hitam yang dikuasainya dengan latihan-latihan yang berat dan mengerikan. Di dalam ilmu ini terkandung kekuasaan mujizat yang hanya dikenal oleh mereka yang memuja setan iblis dan segala roh jahat yang mereka percaya ditambah dengan kekuatan dari tenaga sakti, sinkang, dan latihan yang tekun, dicampur dengan bermacam mantra yoga. Untuk melatih kekuatan matanya, bertahun-tahun. Ouyang Chin Chu bertapa menghadapi dupa membara sampai kekuatan pandang matanya dapat membuat api membara di ujung dupa itu membesar atau mengecil, mengepulkan asap atau tidak menurut kehendak pikiran yang disalurkan melalui pandangan matanya yang tajam itu. Kini, dibantu dengan bau asap dupa yang harum dan aneh, dia mulai menjatuhkan sihirnya. Matanya memandang dengan pengaruh yang amat dahsyat, bibirnya berkemak-kemik membaca mantra. Mula-mula Suat Hong yang terpengaruh hawa mujizat itu. Hal ini tidaklah mengherankan karena tentu saja Xin Liong memiliki daya tak jauh lebih kuat dibandingkan dengan sumoinya. Juga memang sebelumnya Suat Hong sudah tersiksa oleh perasaannya sendiri. Perasaan mesra yang aneh yang sejak tadi menyelinap dan mengaduk hatinya ketika merasa betapa telapak tangan Suhengnya menyentuh punggungnya. Karena memang sudah timbul perasaan wajar dari seorang gadis yang normal dan sehat, terdorong oleh rasa cintanya kepada Suhengnya itu. Maka dan ketika diserang oleh kekuatan sihir, Suat Hong mudah sekali terkena. Dia mengeluh dan merintih lirih, tubuhnya gemetar semua, mukanya berubah merah seperti dibakar, napasnya terengah-engah, kedua tangannya mengepal dan dia tidak peduli lagi bajunya yang tadi ditahan dengan tangan di bagian depan dahatnya, merosot dan terbuka. Setelah gelisah bergerak ke kanan-kiri, kemudian dia menoleh, memandang kepada Suhengnya yang masih duduk bersila dengan muka menunduk dan mata terpejam. Suheng, Suat Hong mengeluh, lalu membalikkan tubuhnya dan serta-merta merangkul leher Xin Liong sambil terengah-engah seperti orang hendak menangis. Xin Liong membuka matanya dan dapat dibayangkan betapa kagetnya. Ketika dia melihat bahwa sumoinya dalam keadaan setengah telanjang karena pakaian bagian atasnya terlepas setelah merangkulnya. Sumoi. Dia berseru dan barulah dia merasa betapa kepalanya seketika menjadi pening. Pandang matanya menjadi berkunang dan hidungnya mencium bau yang harum dan aneh sekali. Baru sekarang terasa olehnya betapa tubuh sumoinya mendekap ketat dan jari-jari tangannya merasakan kulit yang lunak halus dan hangat. Jantungnya berdebar dan pada saat itu, dengan isak tertahan Suat Hong telah memperketat pelukannya dan menciumnya. Suheng. Bagaikan dalam mimpi Xin Liong merasa seolah-olah dia terseret oleh harus yang amat dahsyat, yang membuat bibirnya membalas ciuman itu, yang memaksa kedua lengannya merangkul dan mendekap. Namun, seketika itu juga timbul hawa panas dari pusat di pusarnya, hawa panas yang naik ke atas dan membuyarkan semua hal yang membuat dia pening dan seperti mabuk itu. Memang pada dasarnya Xin Liong adalah seorang anak yang ajaib, yang sama sekali tidak pernah dipermainkan oleh lamunan yang bukan-bukan, yang bersih sama sekali, kebersihan yang khas dan wajar. Tidak dibuat-buat dan memang pada dasarnya dia memiliki kekuatan batin yang tidak lumrah manusia biasa. Maka begitu dia terserang oleh sihir yang amat mujizat, biarpun dia sendiri belum tahu bahwa ada orang jahil yang mempermainkannya,
Namun secara otomatis kebersihan hatinya telah meninggalkan hawa panas menolak kekuasaan asing yang kotor itu. Begitu hawa panas naik dan membuyarkan pengaruh jahat, seperti baru terbuka mata pemuda itu. Baru tampak olehnya kepulan asap yang harum, keadaan Swat Hong yang tidak wajar. Seketika tahulah dia bahwa keadaan ini bukan sewajarnya dan pasti dibuat oleh seorang yang jahat. Begitu telinganya menangkap suara gerakan dari kiri, dia cepat menengok dan tampaklah olehnya seorang kakek tua yang duduk bersila dan meluruskan kedua lengannya ke arah mereka. Dan dari kedua lengan itu, juga dari kedua matanya, menyambar tenaga mujizat ke arah mereka. Lengking yang panjang dan nyaring dahsyat dan mengandung getaran tenaga sakti dari dalam pusarnya, keluar dari mulut Xin Liong dan dia sudah meloncat berdiri. Lengkingan yang dahsyat itu menyebar getaran yang sedemikian kuatnya sehingga kekuatan sihir yang dipergunakan Ouyang Qinchu buyar sama sekali, bahkan tubuh kekek itu tergetar. Swat Hong juga terbebas dari cengkeraman sihir itu. Dia menjadi pucat sekali, terbelalak, mengeluh perlahan lalu terguling roboh, pingsan. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Ouyang Qinchu ketika dia sedang menikmati hasil ilmu sihirnya. Melihat betapa muda-mudi itu sudah mulai terpengaruh, tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan suara melengking sedemikian dahsyatnya sehingga dia merasa betapa jantungnya seperti akan copot. Melihat betapa pengaruh sihirnya buyar, dia segera bangkit berdiri. Manusia jahat, apa yang telah kau lakukan? Xin Liong menegur dan melompat ke depan kakek itu. Kakek itu mengerahkan tenaga mujizatnya. Disalurkan melalui tangan kanannya yang dibuka jari-jari tangannya dan diselojorkan ke arah muka Xin Liong, memandang tajam sambil berkata, "Orang muda berlututlah kau di depan Ouyang Qinchu." Akan tetapi, untuk kedua kalinya kakek itu mengalami kekagetan. Biasanya, setiap orang lawan akan dapat dibikin tidak berdaya dengan kekuatan sihirnya. Akan tetapi sekali ini pemuda itu hanya memandang kepadanya dengan sinar mata jernih halus dan sama sekali tidak berlutut seperti yang diperintahkannya dengan suara berwibawa itu. Dia memperhebat pencurahan tenaga sihirnya, namun tetap saja pemuda itu sama sekali tidak terpengaruh. Tentu saja Xin Liong dapat merasakan serangan tenaga mujizat ini. Dia merasa betapa ada hawa yang menyerangnya, keluar dari lengan dan pandang mata kekak itu, yang membuatnya tergetar dan seperti ada kekuatan mujizat memaksanya agar dia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Namun dia mengerti bahwa hal itu tidak semestinya dan tidak sewajarnya. Maka dia tidak mau mentaati perintah itu melainkan memandang dengan sinar mata tajam penuh teguran kepada kakek yang dianggapnya jahat itu. Melihat betapa kekuatan sihirnya sekali ini tidak berhasil, Ouyang Qinchu menjadi penasaran sekali. Sihirnya boleh gagal akan tetapi dia masih memiliki ilmu silat dan kekuatan yang dahsyat. Darah itu cantik menarik, usahanya menikmati tontonan yang tidak senonoh gagal. Maka sebaiknya pemuda ini dibunuh saja dan darah itu ditawan. Mampuslah kau. Bentaknya penasaran dan kini dia tidak menggunakan ilmu sihir lagi, melainkan meloncat dan menerkam seperti seekor serigala kepada Xin Liong. Tangan kirinya mencengkeram ke arah dahi pemuda itu sedangkan tangan kanannya dengan jari terbuka membacok ke arah dada kiri lawan. Plak, des! Xin Liong menangkis dengan kedua tangannya dan akibatnya tubuh kakek itu terdorong ke belakang sampai terhuyung-huyung. Mata kakek itu terbelalak saking kagetnya. Tak disangkanya bahwa pemuda yang sanggup membuyarkan ilmu sihirnya ini juga berhasil menangkis serangan dan membuat tubuhnya terhuyung dan hampir jatuh. Maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang pemuda yang luar biasa. Ouyang Qinchu meloncat, membalikan tubuhnya dan lari. Teringat dia akan sikap takut yang tampak pada wajah bekas Ratu Pulau Es ketika mendengar akan kedatangan pemuda dan pemudi ini dan baru sekarang dia tahu mengapa bekas ratu itu kelihatan takut-takut. Kiranya pemuda ini memang memiliki kesaktian yang amat hebat. Dia perlu mencari bantuan, karena menghadapi seorang diri saja amat berbahaya. Xin Liong yang ingin menangkap kakek itu dan mencari keterangan tentang De Quatlin, segera mengejar sambil berseru. Orang tua jahat, kau hendak lari kemana? Tunggu, kau harus menjawab beberapa pertanyaanku. Mendengar suara Xin Liong dekat sekali di belakangnya, Ouyang Qinchu mempercepat larinya. Akan tetapi dengan gerakan yang lebih cepat lagi Xin Liong terus mengejarnya. Setelah keluar dari dalam jalan terowongan itu, di lapangan terbuka yang agak jauh letaknya dari gua di mana Xin Liong meninggalkan Swat Hong tadi, terpaksa Ouyang Qinchu tidak dapat melarikan diri lagi karena Xin Liong telah menyusul dekat sekali di belakangnya. Kakek jahat, berhenti dulu. Xin Liong membentak, "Hai!" Tiba-tiba Ouyang Qinchu membalikan tubuhnya dan begitu membalik, segulung sinar biru menyambar ke arah pusar Xin Liong dan sinar putih menyambar ke antara kedua matanya. Sinar biru itu adalah sebatang pedang tipis yang biasanya dibelitkan di pinggang sebagai sabuk oleh kakek itu, sedangkan sinar putih itu adalah jenggot panjangnya yang ternyata dapat dipergunakan sebagai senjata yang sangat ampuh. Xin Liong yang sudah menduga bahwa kakek yang jahat itu tentu tidak segan-segan bermain curang, sudah menjaga diri maka begitu melihat menyambarnya sinar biru dan putih itu, cepat dia sudah mencelat ke atas. Demikian cepat gerakan pemuda ini sehingga Ouyang Qinchu melongo, mengira bahwa pemuda itu pandai menghilang.
Akan tetapi gerakan angin menyambar di belakangnya membuat dia membalik dan ternyata pemuda itu telah berada di belakangnya dan tadi ketika mengelak pemuda itu telah mempergunakan ginkang untuk meloncat melalui atas kepalanya. Akan tetapi gerakan pemuda itu sedemikian cepatnya sehingga dia sendiri sampai hampir tidak melihatnya, hanya melihat bayangan berkelebat dan pemuda itu lenyap. Berdebar jantung kakek itu, selama hidupnya belum pernah ia bertemu dengan lawan seperti ini. Hiyah, dia mengusir rasa gentarnya dan mulai mainkan pedangnya dengan gerakan yang amat cepat. Pedang itu berubah menjadi gulungan sinar biru dan mengeluarkan suara bedesing-desing nyaring sekali. Dan serangan pedang ini masih dia selingi dengan pukulan-pukulan tangan kiri dengan telapak tangan terbuka, memukulkan hawa sinkang yang amat kuat. Memang Ouyang Qinchu bukan orang sembarangan. Pertapa Himalaya ini selain pandai sihir, juga memiliki ilmu silat yang tinggi. Tenaga sinkangnya amat kuat dan pedang yang dipergunakannya adalah sebatang pedang tipis dari baja biru yang amat ampuh. Akan tetapi satu kali ini dia bertemu dengan batunya. Tubuh Xin Liong berkelebatan dan kemanapun pedang dan tangan kiri menyerang, selalu hanya bertemu dengan angin belaka. 20 jurus lebih kakek itu menyerang bertubi-tubi sampai napasnya terengah-engah. Tiba-tiba Xin Liong berseru, lepas pedang. Petik 2. Plak, des, ai, pedang itu terlepas dari tangan Ouyang Qinchu dan jatuh ke atas tanah mengeluarkan suara mendencing nyaring. Ternyata bahwa lengan kanan kakek tua itu kena ditampar oleh jari tangan Xin Liong, mendatangkan rasa nyeri yang amat hebat. Bukan hanya nyeri, akan tetapi juga hawa dingin seolah-olah menggigit daging dan urat, membuat tangan kakek itu tidak kuat lagi memegang pedang. Untung bagi Ouyang Qinchu, pada saat pedangnya terlepas itu, muncul The Quatlin dan Kiamo Kylie. Bagaikan dua sosok bayangan setan, dua orang wanita sakti ini sudah menerjang ke depan sambil meloncat dan terdengar suara melengking tinggi dari mulut Kiamo Kylie ketika dia menyerang berbareng dengan The Quatlin yang juga menyerang tanpa mengeluarkan suara. Hi3TTT, wir-wirer, sing, sing. Pedang payung di tangan Kiamo Kylie sudah bergerak menyambar menyusul lengkingannya, juga dibarengi dengan menyambarnya rambut panjangnya dan kuku tangan kirinya yang sekaligus menerjang dengan serangan yang amat dahsyat. Namun Xin Liong lebih memperhatikan sinar pedang merah yang menyambarnya tanpa suara itu karena dia tahu bahwa pedang Ang Bwe Kiam di tangan The Quatlin yang menyambar tanpa suara itu jauh lebih berbahaya daripada semua serangan Kiamo Kylie yang banyak ribut itu. Xin Liong mendengus dan kaki tangannya bergerak menangkis rambut dan kuku. Tubuhnya mencelat menghindari sinar merah pedang The Quatlin dan ujung kakinya yang menendang pergelangan tangan Kiamo Kylie berhasil menangkis tusukan pedang payung. Pada saat itu, dari belakang, menyambar sinar biru dari pedang Ouyang Qinchu, yang ternyata telah menyambar pula pedangnya yang tadi terlepas dan kini ikut mengeroyok. Ah! Xin Liong berseru, membiarkan pedang lewat dekat sekali dengan lehernya karena dia memang sengaja berlaku lambat dan begitu pedang lewat, jari tangannya menyentil, kuku jari tangannya bertemu batang pedang biru itu. Tling, au! Untuk kedua kalinya, pedang biru itu terlepas dari pegangan tangan Ouyang Qinchu dan kini melayang jauh dan lenyap ke dalam semak-semak. The Quatlin dan Kiamo Kylie sudah menerjang lagi, akan tetapi Xin Liong meloncat jauh ke belakang, lalu berkata kepada The Quatlin. Subo, tunggu dulu. Suaranya halus akan tetapi penuh wibawa sehingga tanpa disadarinya sendiri, Kiamo Kylie menghentikan gerakannya, memandang kepada pemuda itu dengan sinar mata penuh cahaya kagum. Otomatis hatinya tergerak melihat pemuda yang luar biasa ini. Pemuda yang wajahnya mengeluarkan cahaya lembut, sedikit pun tidak membayangkan kekerasan dan yang memiliki sepasang mata yang aneh dan indah. Bocah kurang ajar, engkau masih ingat bahwa aku adalah Subomu ibu gurumu, bentak The Quatlin dengan suaranya menyindir untuk menutupi guncangan hatinya. Subo adalah istri Suhu, mana Tecu berani kurang ajar. Kedatangan Tecu bersama Sumoy adalah untuk memenuhi pesan Suhu. Kembali hati The Quatlin terguncang penuh rasa takut dan ngeri, takut kalau suaminya yang dia tahu amat sakti itu muncul di situ. Akan tetapi mendengar bahwa Xin Liong datang memenuhi pesan suaminya, hatinya lega karena hal itu berarti bahwa suaminya tidak ikut datang. Pesan apakah dari suhumu? Xin Liong yang memang berwatak polos dan tidak suka menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, berkata lantang, Subo, Suhu minta agar supaya semua pusaka Pulau Es yang Subo bawa pergi, diserahkan kembali kepada Tecu untuk Tecu kembalikan ke Pulau Es. Mendengar permintaan ini tanpa menjawab lagi The Quatlin lalu menggerakkan pedangnya dan mengirim serangan langsung yang amat dahsyat. Gerakannya memang cekatan sekali dan pedangnya hanya tampak sebagai sinar merah yang meluncur seperti panah api menuju ke arah tubuh Xin Liong. Pemuda ini kembali mencelat ke belakang berjungkir balik dan berdiri dengan tenang. Subo harap dengarkan permintaan Tecu. Pusaka-pusaka itu tidak boleh dibawa keluar dari Pulau Es. Tecu tidak suka melawan Subo. Akan tetapi kalau Subo tidak mengembalikan pusaka-pusaka itu, terpaksa Tecu. Hei, mampuslah! Bentak The Quatlin dan tubuhnya sudah melayang ke depan dengan cepat seperti seekor burung Garuda terbang menyambar, didahului oleh sinar merah pedang Ang Bwe Kiam di tangannya. Terpaksa Xin Liong mengelak sambil membalas dengan totokan tangan kirinya menuju ke pergelangan tangan yang memegang pedang.
Namun bekas ibu gurunya itu dengan cepat telah menarik kembali pedangnya dan melanjutkan serangannya secara bertubi-tubi dengan jurus-jurus pilihan dari Ngaheng Kiamsut yang dimainkan oleh The Quatlin ini hebat bukan main karena diperkuat dengan latihan-latihannya di Pulau Es di bawah bimbingan suaminya, Han Tiong yang sakti. Juga berkat latihan sinkangnya di Pulau Dingin itu, tenaga yang menggerakkan pedang itu pun amat luar biasa sehingga Ang Buek yang menyambar-nyambar dengan hawa dingin yang menyusup tulang lawannya biarpun tubuh belum sampai tercium pedang. Tubuh Xin Liong lenyap dan yang tampak hanya bayangannya saja berkelebatan di antara dua sinar pedang itu yang bergulung-gulung mengurung dirinya. Pemuda itu terpaksa mengerahkan seluruh keringanan tubuhnya untuk mengelak dan berloncatan ke sana-sini. Kemudian mempercepat lagi gerakannya ketika Kiam Mo Kaili sudah menerjang juga dengan kemarahan meluap karena kejatuhannya tadi dianggapnya amat memalukan. Tiga orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Ketiganya memegang senjata-senjata pusaka ampuh, mengeroyok Xin Liong dengan mati-matian. Bukan main hebatnya pertandingan mati-matian itu. Baru sekali inilah, Xin Liong benar-benar diuji semua hasil jerih payahnya mempelajari ilmu silat tinggi di Pulau Es. Diuji hasil warisan hampir seluruh ilmu kepandaian Raja Pulau Es Han Tiong yang telah dikuasainya secara matang. Dengan tangan kosong saja dia menghadapi serbuan maut yang dilancarkan secara bertubi-tubi oleh tiga orang lawan yang sakti itu. Sebelumnya, dengan tingkat kepandaian Xin Liong yang sudah luar biasa tingginya, sukar lagi diukur sampai di mana tingkatnya. Dengan mudah dia dapat mengikuti semua gerakan tiga orang lawannya dan karena itu dia dapat menghindarkan diri dari semua serangan. Dengan ilmunya mengenal semua dasar gerakan ilmu silat yang dipelajarinya dari kitab kuno intisari gerakan silat, sekali pandang saja dia dapat mengetahui perkembangan gerakan lawan dan bahkan dengan mudah dapat menirunya. Akan tetapi ada dua hal yang penting yang membuat dia repot juga menghadapi pengeroyokan tiga orang lihai itu. Pertama, harus diakui bahwa biarpun tingkat ilmu silatnya lebih tinggi dan dia memiliki dasar lebih kuat dan lebih bersih. Sehingga sinkangnya kuat sekali, namun dia kalah matang dalam latihan. Usianya masih terlalu muda dan dia belum mengalami banyak pertandingan, apalagi melawan orang-orang yang ahli. Tidak seperti tiga orang pengeroyoknya yang telah mempunyai pengalaman banyak sekali dalam pertandingan silat. Kedua, dan ini merupakan kenyataan yang paling hebat, adalah bahwa Xin Liong memiliki dasar watak yang halus budi dan penuh belas kasihan. Wataknya ini membuat dia tidak tega menjatuhkan pukulan maut, apalagi membunuh lawannya. Andai kata dia tidak memiliki dasar watak seperti ini, dengan kepandaiannya yang hebat, tentu dia akan mampu membunuh mereka seorang demi seorang. Tadi pun, kalau dia menghendaki, tentu Kiam Mo Kaili sudah dapat dia robohkan untuk selamanya. Kini, menghadapi tiga orang lawan yang mengeroyoknya dan yang berusaha sungguh-sungguh untuk membunuhnya, Xin Liong menjadi repot juga. Apalagi dia hanya mengelak, menangkis, dan kadang-kadang membalas serangan dengan gerakan yang diperlambat dan diperlunak karena takut kalau salah tangan membunuh orang. Dengan demikian, dia lebih banyak diserang daripada balas menyerang. 100 jurus telah lewat dan pemuda yang luar biasa ini belum juga dapat dikalahkan oleh para pengeroyoknya. Hal ini membuat mereka bertiga menjadi penasaran, marah dan malu sekali. Biarpun di tempat itu tidak ada orang lain kecuali para anak buah mereka yang kini mulai bermunculan dan mengurung tempat itu, orang-orang Katai dan juga para anak buah rawa bangkai. Namun tiga orang itu tentu saja merasa malu bahwa mereka bertiga maju bersama dengan senjata lengkap sampai 100 jurus tidak mampu membekuk atau menewaskan seorang pemuda yang bertangan kosong. The Quatlin yang selama ini merasa bahwa dia tidak menemukan tandingan, biarpun tahu betapa lihainya murid bekas sumoinya ini, namun dia telah dibantu oleh dua orang pandai dan belum juga dapat menang, maka dia merasa penasaran sekali. Kiam Mo Kaili yang selama ini terkenal sebagai datuk kaum sesat yang lihai, selama hidupnya baru sekali ini dia mengeroyok seorang pemuda dengan dua orang teman yang kepandaiannya lebih tinggi dari dia sendiri. Maka dia pun penasaran, terutama sekali Ouyang Chinchu. Sebelum ini sukar membayangkan bahwa dia, yang memiliki ilmu-ilmu luar biasa, akan mengeroyok seorang pemuda seperti itu. Hal ini benar-benar menyakitkan hati dan menghancurkan kebanggaan hati mereka akan ilmu kepandaian mereka masing-masing yang sudah terkenal di dunia Kangou. Pemuda setan, mampuslah, Ouyang Chinchu berteriak keras. Pedang birunya untuk kesekian lainnya menyambar ganas ke arah leher Xin Liong, sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah perut. Pada saat itu, Xin Liong baru saja menyingkirkan pedang di tangan The Quatlin yang menyambar kakinya dengan cara menendang pergelangan tangan bekas ibu gurunya itu sehingga The Quatlin terpaksa menarik kembali pedangnya dan meloncat ke samping. Hiat! Kiam Mo Kaili yang sudah memuncak kemarahannya itu pun membarengi serangan Ouyang Chinchu dari belakang. Kukunya mencengkeram ke arah punggung Xin Liong sedangkan pedang payungnya berputar-putar mengancam tengkuk. Dalam detik berbahaya itu Xin Liong maklum akan datangnya ancaman maut dari depan dan belakang. Tiba-tiba dia berteriak, tubuhnya melesat ke atas dan tak dapat dicegah lagi. Pedang payung bertemu dengan pedang biru. Kring. Pada saat itulah Xin Liong yang mencelat ke atas itu bergerak cepat bukan main. Tubuhnya sudah berjungkir balik.
menukik turun dan kedua tangannya menyambar seperti sepasang garuda. Plak, plak, Ouyang Chinchu dan Qiang Mo Kaili mengeluh. Kakek itu terhuyung dan memuntahkan darah segar, sedangkan Qiang Mo Kaili terguling-guling, kemudian meloncat berdiri dengan muka pucat. Baju di pundak kedua orang sakti ini robek terkena tamparan tangan Xin Liong. Orang muda, lihai ini. Tiba-tiba Ouyang Chinchu berseru aneh sekali. Pedang birunya diputar-putar merupakan sinar biru bergulung-gulung di depannya. Xin Liong mengira bahwa kakek itu akan menyerangnya atau akan menggunakan senjata rahasia, maka dia memandang penuh perhatian. Terkejutlah dia ketika sekali memandang, berarti sekali menuruti kata-kata kakek itu. Dia merasa betapa pandang matanya sukar dialihkan lagi dari gulungan sianer biru itu. Orang muda, engkau telah lelah, mengasolah, duduklah kau. Kembali suara kakek itu mendengung dengan aneh dan mendatangkan pengaruh yang ajaib. Xin Liong menggoyang-goyang kepalanya, berusaha mengusir pengaruh yang memaksanya untuk duduk itu. Seketika dia merasa tubuhnya lelah bukan main. Dia maklum bahwa kakek itu kembali menggunakan ilmu hitamnya dan kesadaran ini mendatangkan kekuatan kepada dirinya. Dia mengerahkan sinkangnya untuk menolak pengaruh itu sehingga tubuhnya kadang-kadang diserang kelelahan, kemudian lenyap lagi. Datang lagi seolah-olah terjadi pertandingan yang tidak tampak. Akan tetapi, karena terlalu mencurahkan perhatiannya kepada kakek yang menyerangnya dengan sihir, dan menggunakan sinkangnya untuk melawan pengaruh aneh itu, perhatian Xin Liong terhadap dua orang lawan lainnya menjadi berkurang banyak. Dua orang wanita itu tentu saja tidak mau menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Melihat betapa pemuda itu kelihatan bengong dan menghentikan gerakannya, Qiang Mo Kaili cepat menyerang. Akan tetapi dia didahului oleh De Quatlin yang sudah menusukkan Ang Bwe Kiam ke arah lambung Xin Liong, disusul oleh tusukan pedang payung dan cengkeraman kuku tangan kiri Qiang Mo Kaili, kemudian disusul oleh hantaman tangan kiri De Quatlin yang mengandung imkang amat dahsyatnya. Ketika merasa adanya angin yang menyambar-nyambar menyerangnya, Xin Liong berusaha mengelak. Dengan kedua tangannya yang melakukan gerakan membalik, dia dapat memukul tangan Qiang Mo Kaili dan De Quatlin yang memegang pedang dan gerakannya ini hebat bukan main sehingga kedua wanita itu memekik dan pedang mereka terlepas dari pegangan. Akan tetapi, kuku jari tangan Qiang Mo Kaili yang beracun itu berhasil mencengkeram pundak dekat tengkuk Xin Liong dan pada saat yang hampir sama, tangan kiri De Quatlin menghantam punggungnya dengan hebat. Plak, des. Tubuh Xin Liong terguling. Cengkeraman kuku tangan Qiang Mo Kaili belum tentu akan dapat merobohkan karena secara otomatis hawa sinkang di tubuhnya melindungi tempat yang dicengkeram. Akan tetapi hantaman tangan kiri De Quatlin yang mengandung tenaga imkang yang dingin itu terlalu keras bagi Xin Liong yang pada saat itu sedang mencurahkan tenaga melawan sihir Ouyang Chinchu. Dia masih terlindung oleh sinkangnya yang otomatis sehingga tidak mengalami luka dalam yang terlalu parah. Akan tetapi guncangan yang hebat akibat pukulan itu membuat dia pingsan. Melihat pemuda yang membuatnya malu dan penasaran, itu sudah roboh pingsan. Dengan gemasnya Ouyang Chinchu meloncat dekat, mengangkat tangan kirinya menghantam ke arah ubun-ubun kepala Xin Liong untuk membunuhnya. Wut, plak, Qiang Mo Kaili, mengapa kau menangkis dan melindunginya? Ouyang Chinchu membentak kaget dan melotot memandang kepada kekasih barunya ini. Qiang Mo Kaili tersenyum penuh arti, matanya yang indah itu dengan lirikan yang memikat. Sayang sekali kalau dibunuh begitu saja, katanya sambil mengusap dagu Xin Liong yang masih pingsan. Dia adalah Xin Tong, kalau aku bisa mendapatkan dia, manfaatnya melebihi 100 orang jejaka lain. Kau memang cabul. Ouyang Chinchu mencela akan tetapi tidak berani turun tangan lagi. Tidak, dia harus dibunuh. Kalau dibiarkan hidup berbahaya sekali. Akan tetapi juga jangan sampai ada bekasnya. Jangan sampai ada yang tahu bahwa kita yang membunuhnya. Kita lempar dia di sumur ular. Juga gadis itu. Mereka berdua harus mati. Akan tetapi tidak boleh meninggalkan jejak. Ya, gadis itu. Ouyang Chinchu yang teringat kepada gadis berpunggung putih mulus itu segera berlari ke dalam gua terowongan untuk mencari Swat Hong. Tentu saja dia tidak akan membunuh gadis itu begitu saja sebelum melakukan kecabulan yang sama seperti yang berada di dalam benak Qiang Mo Kaili. Akan tetapi tak lama kemudian dia kembali dengan muka berubah. Dia tidak ada. Apa? De Quatlin berseru dengan muka pucat. Kalau begitu, lekas kita lemparkan dia ini ke sumur ular kemudian cari gadis itu sampai dapat. De Quatlin sendiri menggotong tubuh Xin Liong yang masih pingsan itu dan beramai mereka menuju ke sebuah sumur di dalam gua terowongan. Sumur ini lebarnya hanya 1,5 meter. Dalamnya sukar diukur karena amat gelap dan dari atas orang dapat menangkap suara mendesis-desis karena sumur itu penuh dengan ular-ular berbisa. Hawa yang memuakkan dapat tercium dari atas. Bau yang harum aneh bercampur amis. Tanpa ragu-ragu lagi De Quatlin melemparkan tubuh yang pingsan itu ke dalam sumur. Mereka semua menanti. Ingin mendengar keluhan atau rintihan atau pekik ketakutan dari pemuda yang diberikan kepada ular-ular berbisa itu. Namun tidak terdengar sesuatu dan mereka menganggap bahwa tentu pemuda yang pingsan itu tidak sadar kembali dan terus mati karena dikeroyok ular dalam keadaan pingsan. Cepat kerahkan orang untuk mencari gadis itu. De Quatlin berkata.
Dan sibuklah mereka semua mencari Swat Hong. Namun sampai habis seluruh lorong terowongan itu dijelajahi dan sampai jauh di luar, di sekitar rawa bangkai, tetap saja tidak tampak bayangan gadis itu yang seolah-olah lenyap di telan bumi. Heran sekali, tadi ketika ditinggalkan pemuda itu, dia masih pingsan. Kata Ouyang Cincu ketika mereka bertiga kembali berkumpul di dalam gua di depan sumur ular. Kenapa kau pucat sekali? Gadis itu tidak terlalu berbahaya kukira. Andai kata dia berhasil melarikan diri, biarkan dia datang. Pemuda itu yang lebih hebat pun dapat kita basmi, kata Kiamo Kylie ketika melihat betapa De Quatlin nampak ketakutan dan mukanya pucat. Kau tidak tahu. Lenyapnya Swat Hong begitu aneh. Aku takut kalau-kalau. Mengapa? Apa yang perlu ditakuti? Ouyang Cincu juga berkata, kalau ayahnya yang datang, kita celaka. Baru muridnya saja sudah demikian sukar dilawan. Apalagi gurunya. Bekas suamimu. Kiamo Kylie bertanya. Raja Pulau Es. Ouyang Cincu juga berkata sambil menengok ke kanan kiri. Karena gentar juga mendengar tentang guru pemuda luar biasa tadi. Kalau beju, sebaiknya kita cepat mengunjungi utara dan menghadap Antai Goansue, kata Kiamo Kylie. Benar, kalau terlalu lama, tentu aku akan ditegur. Beliau telah menanti-nanti, kata pula Ouyang Cincu karena kini hatinya gentar sekali seperti halnya Kiamo Kylie. Memang sebaiknya kita pergi hari ini juga, akan tetapi hatiku belum puas kalau belum yakin benar akan kematian Xin Liong. Pemuda itu terlalu berbahaya dan lihai, siapa tahu dia masih belum mati di dalam sana. Siapa dapat hidup dilempar ke dalam sumur yang penuh ular berbisa itu? Ouyang Cincu berkata sambil bergidik karena dia merasa ngeri juga memikirkan hal itu. Kiamo Kylie tertawa. Deli Hiap, mengapa khawatir? Aku sebagai pemilik tempat ini mengerti betul bahwa sumur itu merupakan sumur maut. Entah sudah berapa banyak, orang-orang yang kulempar ke situ dan tidak pernah ada yang dapat hidup kembali. Sumur itu dahulunya memang merupakan sarang ular-ular berbisa, kemudian kutambah lagi dengan ratusan ekor ular berbisa lain. Kurasa jangankan baru pemuda itu, biar dewa sekalipun kalau terjatuh ke dalam sumur itu tentu mampus. Dan memang apa yang diceritakan oleh wanita ini benar. Sudah banyak pria yang dia lempar ke dalam sumur itu, yaitu para pria yang diculiknya dan menjadi korban nafsu berahinya. Setelah dia merasa bosan, para korban itu dilempar ke dalam sumur menjadi mangsa ular-ular berbisa. Betapapun juga, aku masih belum yakin benar, Kylie,